Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisdina Amanda. Saya Naila Larsati. Kita dari 12 TKJ 2 SMKN 7 Jakarta ingin menjelaskan tentang materi proxy server. Pertama, ada pengertian dan fungsi proxy. Proxy server adalah sistem yang berperan sebagai perantara antara pengguna dan internet. Fungsinya adalah menerima permintaan dari pengguna, meneruskan ke server tujuan, dan kemudian mengirimkan kembali respon dari server tujuan tersebut kepada pengguna. Prinsip kerja proxy. Proxy berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan server yang mereka akses di internet. Secara umum, proxy bertindak sebagai lapisan tambahan antara pengguna dan internet untuk meningkatkan keamanan, privasi, dan kinerja. Jenis proxy server ada 6. Yang pertama ada high anonymity proxy. Yang kedua ada forward proxy, ketiga web proxy, keempat refresh proxy server. Yang kelima ada transparent proxy, dan yang terakhir ada anonymous proxy. Selanjutnya ada Squid. Squid adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web chat. Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, dan caching situs web, dan caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama, hingga pada membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan atau filter lalu lintas. Contoh penggunaan Squid ada caching konten web, kontrol akses, peningkatan kinerja, dan logging dan monitoring. Akses kontrol. Kontrol akses memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat mengakses server proxy dan bagian server mana yang dapat mereka akses. Anda dapat mengontrol akses ke seluruh server atau hanya ke bagian server, seperti directory, file, jenis file, dan sebagainya. Saat permintaan masuk dievaluasi, akses ditentukan berdasarkan hierarki aturan yang disebut entry control access atau S. Server proxy mencari entry yang cocok untuk menentukan apakah akses harus diberikan atau ditolak. Contoh penggunaan akses kontrol, yang pertama ada pembuatan kebijakan akses, konfigurasi proxy server, pengawasan dan pelaporan, pencegahan penyalahgunaan. Akses kontrol, pengertian mengatur siapa saja yang boleh atau tidak boleh mengakses layanan internet melalui proxy server. Metode akses kontrol ada IP address, memfilter akses berdasarkan alamat IP, authentication menggunakan username dan password, ACL atau Access Control List, daftar aturan yang menentukan hak akses. Contoh implementasinya di sebuah kantor, akses ke media sosial mungkin dibatasi hanya saat jam istirahat. Traffic filtering, proses penyaringan lalu lintas internet untuk mengizinkan atau memblokir akses ke situs tertentu. Metodenya content filtering berdasarkan jenis konten, URL filtering berdasarkan alamat URL, application filtering berdasarkan aplikasi yang digunakan. Contoh kasusnya memblokir akses ke situs perjudian atau pornografi di jaringan perusahaan. Cache control. Cache control adalah pengaturan bagaimana dan berapa lama data disimpan dalam cache proxy server untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan mempercepat waktu akses. Contoh kasus, menyimpan halaman utama situs berita selama 5 menit untuk mengurangi permintaan berulang. Transparent proxy. Transparent proxy adalah proxy yang bekerja tanpa memerlukan konfigurasi manual di sisi klien. Klien tidak menyadari bahwa mereka menggunakan proxy. Fungsi transparent proxy mengoptimalkan lalu lintas jaringan, mengarahkan semua lalu lintas melalui proxy tanpa interaksi dari pengguna. Keuntungannya tidak memerlukan pengaturan tambahan di sisi klien. Contoh kasusnya digunakan oleh ISP untuk menyaring lalu lintas tanpa melibatkan pengguna. External proxy adalah proxy yang berada di luar jaringan lokal, sering digunakan untuk mengakses konten yang dibatasi geografis atau untuk menjaga anonimitas. Fungsinya, anonimitas menyembunyikan alamat IP asli pengguna, bypass geoblocking
networking, memungkinkan akses ke konten yang dibatasi oleh lokasi geografis. Kelebihannya melindungi privasi pengguna, kekurangannya koneksi mungkin lebih lambat karena routing melalui server eksternal. Reverse proxy. Pengertian reverse proxy adalah proxy yang meminta permintaan dari klien dan meneruskan ke server backend, kemudian mengirimkan balasan dari server backend tersebut kembali ke klien. Fungsinya menyimpan salinan data dari server backend untuk mempercepat akses dan mengurangi beban pada server utama. Keamanannya menyembunyikan detail server backend dari klien, memberikan perlindungan tambahan dari serangan langsung ke server. Contoh kasusnya adalah aplikasi web mengimplementasikan reference proxy untuk mengelola akses ke berbagai backend dan menyederhanakan konfigurasi SSL. Oke, jadi itulah materi proxy server. Semoga video ini membantu. Sekian dari saya dan terima kasih.